Oke. Ya. Ya silakan Farid. Selamat malam. Malam Kak. Suaranya kurang jelas, Bro. Malam Coba. Kak. Oke, silakan mau tanya apa? Mau tanya apakah Tuhan Yesus itu menikah? Tidak ada data dia menikah. Terus apakah Tuhan Yesus memiliki anak? Tidak ada juga. Mau dia nggak menikah gimana punya anak? Apakah orang tuanya dianggap seorang bapak dan ibu yang melahirkan dia? Iya, dia dilahirkan Bunda Maria, tapi bukan dari perkawinan Maria dengan laki-laki kan, dikandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf tidak mengawini Maria, tidak menyetubuhi Maria. Jadi Bunda Maria kan perawan. Satu lagi. Hari Natal, apakah itu hari raya besar orang Kristen? Ya, itu hari raya kami kelahiran Kristus. Oh, jadi Natal itu bukan hari raya besarnya orang Kristen, bukan? Ya, hari raya besarnya kami, tapi lebih besar Paskah buat kami. Oh, berarti hari raya besarnya Paskah. Terus, Kalau Kristen Katolik itu berbeda nggak sama Protestan? beda institusi gerejawi. Tapi kami satu dalam iman, primary. Ada yang mana duluan keluar agama Kristen Protestan apakah Katolik? Katolik. Oh, jadi bagaimana ini menanggapinya kok berbeda? Kok bisa Gak berbeda? apa-apa. Kami kan satu dalam Kristus. Katolik menganggap kami juga sebagai saudara. Boleh orang Kristen Katolik ke gereja Protestan? Boleh. Saya beberapa kali ibadah di gereja Katolik. Kalau di dalam pernikahan apakah boleh? Boleh-boleh aja, tapi kan agar tidak ribet administrasinya, maka salah satu pasangannya harus mau ke satu gereja antar pasangan itu. Misalnya saya punya pasangan ortodoks, saya Protestan gitu ya. Salah satu harus mengalah ikut saya atau saya yang ikut dia, agar administrasi gerejanya itu enggak ribet gitu. Tapi kalau imannya kami sama. Kami percaya kepada Allah Tritunggal, kami percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Allah kami percaya Roh Kudus penghibur kami percaya kepada kitab suci kami percaya kepada rasul-rasul, karya Kristus, keselamatan, dan lain sebagainya gitu. Satu lagi mau tanya nih terakhir. Apakah Tuhan Yesus itu menampakkan diri kalau orang yang percaya? Ya, kalau kamu mau dia menampakkan diri, mintalah dalam doamu sama dia. Kamu berdoa sama dia, Tuhan Yesus tolong tampakkan dirimu samaku. Kamu doa begitu, tekun. Pasti dia akan melakukan itu. Cobalah. Jadi kalau kamu percaya dan beriman, akan terjadi seperti apa yang kamu imani. Banyak kesaksian yang seperti itu. Jadi kalau kamu rindu agar Tuhan datang sama kamu, terus lakukan itu. Tapi walaupun belum datang, itu mungkin Tuhan mau menguji imanmu. Kalau aku pribadi enggak pernah minta Tuhan Yesus datangi aku, enggak. Aku pribadi minta sama Tuhan, ya Tuhan ampuni aku, kasihani aku, kuatkan aku, sertai aku. Karena tanpa melihat dia pun aku tetap percaya. Oh, maaf. Kalau dia menampakkan diri, apakah kita kuat melihatnya? Ya, kita akan kuat melihat dia kalau dia mau. Oke. Ya udah Kak. Itu aja kok. Tapi ada juga misalnya di dalam kasus Paulus, Rasul Paulus, dia menampakkan dirinya dengan begitu terang sehingga Rasul Paulus jadi buta. Tapi kan ada beberapa orang melihat bertemu dengan Yesus dalam mimpi, kan wajahnya mereka nggak lihat. Yang mereka lihat adalah terang. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Akulah terang dunia. Gitu. Kita nggak akan melihat wajahnya, nanti di hari kebangkitan kita akan melihat wajahnya dia. Kalau sekarang nggak akan bisa kita lihat wajahnya dia. Karena dia terang. Dia kasih. Tapi Kak, itu yang gambar-gambar yang di foto itu
Tuhan Yesus emang seperti itu Sama mukanya. gambaran doang, bukan seperti itu. Itu kan karya seni orang. Leonardo Penjelasan, ya penjelasan. Leonardo da Vinci lukis Yesus seperti orang bule karena dia bule ya. Orang Jawa lukis Yesus pakai blankon. Orang China lukis Yesus matanya sipit. Orang Afrika lukis Yesus kulit hitam rambut keriting. Tak, lukisan-lukisan itu bukan berarti itu Yesus, tapi lukisan-lukisan itu adalah bukti seni bahwa mereka mencintai Yesus. Sama seperti saya mencintai pasangan saya, ya saya gambar dia. Atau saya mencintai sesuatu, saya gambar meskipun tidak persis seperti apa yang saya gambar. Jadi begitu. Jadi gambar-gambar foto-foto itu hanya ungkapan ekspresi. Kami sendiri sebagai orang Kristen tidak pernah menganggap yang digambar itu ya Tuhan Yesus sendiri wajahnya, enggak. Karena tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya rasul-rasul. Karena di zaman Yesus belum ada lukisan, belum ada foto, ya, belum ada video waktu di zaman Tuhan. Gitu. Jadi itu hanya ekspresi, sama seperti patung-patung itu juga ekspresi iman begitu. Ya, ikon-ikon juga demikian, lukisan juga demikian. Jadi bukan berarti Yesus beda-beda kulitnya hitam putih mana nih yang benar, itu hanya lukisan. Bukan berarti itu wajahnya dia. Foto patung itu berarti kejelasannya bukan Yesus ya? Bukan, itu hanya seni. Oh gitu. Iya. Oh jadi gambarnya itu nggak terlalu jelas ya, Yesus itu seperti apa gambarannya, nggak tahu kita ya. Yang enggak tahu karena kan belum ada kamera di masanya Yesus Kristus. Oh gitu. Kalau ada kamera pasti kita tahu. Tapi yang paling penting Alkitab mengatakan dia bukan orang yang tampan. Dia bukan orang yang kita mau mengingini dia. Ya, Nabi Yesaya berkata semaraknya pun tidak ada sehingga kita menginginkan dia. Jadi seandainya dia hidup di zaman sekarang, wanita-wanita itu tidak akan menginginkan dia. Jadi Yesus itu bukan orang yang dalam keadaan sebagaimana, bukan orang yang tampan, yang karismatik atau apa, enggak. Dia orang yang sangat sederhana, yang sangat humble, orang yang gak banyak neko-neko, pribadi yang luar biasa dalam kesederhanaan, sehingga kita tidak akan mengingini dia. Makanya saya, itu mungkin yang membuat orang Yahudi tidak suka dengan dia. Dia begitu sederhana, tapi dia disebut sebagai raja oleh muridnya. Dia sederhana, dia tidak punya apa-apa ketika datang ke dunia ini, tapi ia disebut sebagai Mesias oleh pengikutnya. Makanya orang Farisi iri dengan dia, maka mereka ingin menyakiti Yesus. Itu kata Yesaya. Jadi Tuhan Yesus tuh semaraknya tuh tidak ada, sehingga kita menginginkan dia katanya. Maaf kak, Kenapa? Ini kita kakak kan nge-lab. Apakah pernah ada banner di akun kakak ini, kan kakak nge-lab semua agama lihat. Oh iya, ya kan saya kan nge-live kan bukan menghujat, saya kan nge-live kan mengajar. Tapi ada beberapa yang hujat nggak di lab kakak? Oh banyak, dari sebelah banyak yang hujat saya, karena mereka tidak terima dengan kebenaran. Itu yang menyakiti kakak itu pernah nggak kakak rasakan hujatannya seperti apa, yang paling sakit dihujat sama orang lain agama? Saya tidak peduli. Saya kalau ada orang menghujat saya justru kasihan. Saya tidak bawa hati. Kenapa saya kasihan? Orang-orang yang suka menghujat itu adalah orang-orang yang tidak menemukan ajaran yang benar. Mereka, saya mengajar, mereka hujat pribadi saya, mereka hujat fisik saya, mencaci maki saya. Ya saya tidak apa-apa, saya terima. Karena bagi saya, setiap hujatan yang diberikan kepada saya adalah tanda perjuangan saya. Jadi orang hujat saya, bahkan kalau orang pun mau bunuh saya tidak peduli. Mau kamu potong-potong tubuh saya ini, mau kamu iris-iris tubuh saya ini, setiap potongan dari tubuh itu akan membuktikan kemuliaan Allah yang kami layani. Jadi saya tidak takut mati. Saya juga tidak takut apalagi hujatan orang. Dulu ketika saya dikejar-kejar orang, ya saya tetap menginjili, saya tetap live. Ya mungkin waktu itu saya agak hiatus beberapa 2 bulan ya karena saya sakit. Jadi ya saya enggak ya. Saya udah tahu risikonya akan terjadi seperti itu, apalagi di negara ini yang memang
ya begitulah, kamu tahu juga. Tapi itu tidak menjadi penghambat buat saya. Makanya dari dulu sampai sekarang saya tetap konsisten live kan. Saya mengajar. Meskipun pertanyaannya itu aja, membosankan. Tapi saya tetap terpanggil untuk mengajar. Karena saya percaya pasti setidaknya 1-2 orang itu berharga buat Tuhan. Mereka mendapatkan pengertian yang benar. Gitu. Jadi kalau hujatan-hujatan itu tidak akan menghambat pelayanan saya. Jadi hujat aja nggak apa-apa. Saya enggak. Kakak ini agamanya kan katanya Kristen. Kristen apa nih yang kakak anut? Protestan apa? Saya Protestan. Saya Protestan. Protestan gereja Betol apa gereja apa? Saya Lutheran. Bisa gereja di mana aja masuk? Ya, di mana aja. Saya melayani ke gereja apa aja. Saya pernah melayani orang-orang Katolik, Trisakti saya pernah. Saya pernah melayani orang-orang karismatik, sering. Melayani Protestan, sering. Gitu. Jadi, karena Tuhan kami satu. Allah kami satu. Allah kami sama, satu. Alkitab kami juga sama. Pak, ini kakak ini pendeta apa? Kakak ini guru apa nih maksudnya? Saya penginjil, bukan pendeta. Jadi jangan penginjil ke setiap umat Kristen. Iya, Lalu semua orang Kristen. gereja. Ya, saya penginjil kepada orang yang bukan Kristen. Saya juga penginjil apologets kepada orang yang Kristen. Berarti ke semuanya dong. Ya memang ke semuanya. Makanya kan banyak yang jadi Kristen. Beberapa orang jadi Kristen kan. Pernah kakak masukin orang yang di luar agama jadi Kristen? Ada. Berapa orang kak? Ya, saya nggak perlu sebut berapa orang, tapi ada. Saya punya, Tapi nyampe nggak ribuan? nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu ribuan atau enggak. Karena enggak semua orang bisa saya jangkau kan. Ada yang diam-diam, ada yang mengikut Yesus diam-diam, ada yang chat saya, kak saya mau. Jadi saya arahin aja ke gereja. Saya chat. Kakak Hah? depan terpenginjil lagi. Ya banyak Ada teman? banyak penginjil di Indonesia. Oke. Berarti penginjil ya, bukan ibaratnya bukan pendeta ya, bukan ya? Saya Berarti bukan pendeta, karena gelar pendeta itu dikasih dari penabisan. Saya tidak ditabiskan. Oke. Ya udah So, sih ya. kak, saya mau ini off dulu kak. Oke, ya semoga kamu, Tuhan Yesus memberkati. ya Tuhan berkati ya.